Semangat pagi. Hai semuanya, selamat bertemu kembali pada materi kali ini, objek IPA dan pengamatannya, bagian yang ketiga, bersama dengan Ibu Duma. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Anak-anak ibu semuanya pasti sudah tahu ya, yang mana yang jangka sorong dan mana yang mikrometer skrup pada gambar ini. Yang jangka sorong itu adalah yang sebelah kiri, di mana kalau kita menggunakannya biasanya kita sorong gitu ya. Jadi penggunaannya disorong, rahang ini disorong sehingga disebut dengan jangka sorong. Jadi gampang untuk membedakannya dengan mikrometer skrup yang sebelah kanan. Baik. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Peserta didik dapat menggunakan jangka sorong dan membaca hasil pengukuran jangka sorong. 2. Peserta didik dapat menggunakan mikrometer skrup dan membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Wow, sudah tidak sabar. Bagaimana cara membaca kedua alat ini? Nah, pada video ini kita akan membaca bagaimana pengukuran pada jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Kita mulai. Kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Yeay. Kenalan dulu sama alat ini. Ini tadi namanya apa? Iya, ini namanya adalah jangka sorong. Karena penggunaannya disorong, Bu. Oke. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan, ya, dan seterusnya. Apa yang di pikiran kalian, apa aja yang akan bisa diukur dengan jangka sorong? Yuk. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang kedua, pada jangka sorong itu ada istilah yang akan sering kita bahas, sebutkan di pembelajaran kali ini, itu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya kita singkat SU, skala noniusnya kita singkat dengan SN. Ada bagian-bagian lain pada jangka sorong. Ada rahang dalam, ada rahang luar, ada skrup pengunci, ada skala nonius, ada skalanya pada dengan satuan inch, ada skalanya dengan satuan sentimeter, dan pengukur kedalaman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak dengan skala utama dan skala nonius untuk membaca pengukuran pada jangka sorong. Demikian juga nanti pada mikrometer skrup. Tapi kita mulai dulu ya dengan membaca pada jangka sorong. Kita lanjut. Yap. Pada gambar sebelah kanan ini adalah jangka sorong yang sudah diletakkan suatu benda untuk diukur diameternya yang berwarna merah. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan istilah SU dengan SN ya. SU itu skala utama, SN itu skala nonius. Bagaimana cara menentukan skala utamanya? Cara menentukan skala utamanya, kita perhatikan gambar jangka sorong ini ada gambar telunjuk ya. Yang pertama itu menunjukkan skala utamanya. Nah, bagaimana membaca skala utamanya? Skala utama pada bagian atas ini yang disebut dengan skala utama, kita perhatikan yang skala utamanya yang paling dekat dengan angka 0 di skala nonius. Yang paling dekat dengan 0, nggak boleh lewat ya, yang paling dekat. Yang paling dekat dengan 0 pada skala nonius adalah, di skala utama adalah 1,1 cm. Kita ubah ke milimeter, turun satu tangga dikali 10, hasilnya 11 mm. Yang kedua, bagaimana dengan skala noniusnya? Skala noniusnya kita perhatikan angka yang pada skala Vernier ini ya. Angka pada skala Vernier yang paling berhimpit tuh ya dengan skala utama. Ya, skala Vernier atau skala nonius ya, Nak, sama saja. Skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama pada gambar ini ditunjukkan oleh telunjuk ini ya. Itu ada di antara 6 dengan 7. Maka nilainya adalah 6,5. Ingat, pada skala nonius jangan lupa nilainya tadi yang 6,5 dikalikan dengan ketelitian pada jangka sorong 0,1 mm. Hasilnya adalah
0,65 mm. Skala utama dan skala nonius satuannya harus sudah sama ya. Kalau belum sama harus disamakan dulu. Maka hasil pengukuran, pembacaan, jangka sorong pada gambar yang sebelah kanan adalah skala utama ditambah skala nonius. Hasilnya 11 mm ditambah 0,65 mm. Hasilnya totalnya 11,65 mm. Nah, begitu ya cara membaca pengukuran pada jangka sorong. Kita akan lanjut yang berikutnya. Berikutnya kita masuk ke micrometer scope. Micrometer scope ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter benda yang berukuran kecil. Yang kedua, pada micrometer scope juga ada bagian-bagian skala utama dan skala nonius. Pada gambar ini ada keterangan yang lebih lengkap tentang micrometer scope ini. Ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, ada pemutarnya, dan ada juga penguncinya. Baik, kita langsung masuk ke bagaimana cara membaca micrometer scope. Pada slide ini sudah ada micrometer scope dan ada benda yang akan diukur di sana. Setelah diputar, maka skala utama menunjukkan 4,5. Yang terlihat itu ada angka 4, setengahnya berarti ditambah 0,5. Jadi 4 ditambah 0,5 hasilnya adalah 4,5 mm ya. Pada micrometer scope ini skala utamanya milimeter. Untuk skala noniusnya bagaimana menentukannya? Kita perhatikan garis yang sejajar, garis yang lurus dengan skala utama ya. Kalau kita tarik dari skala nonius itu membentuk garis lurus dengan skala utama. Pada angka berapakah itu? Pada gambar ini menunjukkan angka 46 ya. Itu ada 45 baru di atasnya berarti 46. Seperti jangka sorong di skala nonius, angka yang ditunjukkan skala nonius dikalikan dengan ketelitian alat ukur tersebut. Karena ketelitian micrometer scope 0,01 mm, maka skala nonius pada gambar ini adalah 46 dikali 0,01. Hasilnya adalah ada di sini ya, 0,46 mm. Maka hasil pengukuran dari gambar di samping skala utama ditambah skala nonius 4,5 ditambah 0,46, maka hasilnya adalah 4,96 mm. Sudah paham ya bagaimana cara membaca pada jangka sorong dan micrometer scope. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Pada slide ini adalah kuis tentang pembacaan jangka sorong. Oke, silakan ya dihitung berapa ya pembacaan jangka sorong untuk soal pertama ini. Ditunggu jawabannya di kolom komentar. Kuis yang kedua masih membaca alat ukur, tapi kali ini adalah micrometer scope. Perhatikan gambarnya dan tuliskan berapa pembacaan pada micrometer scope berikut ini. Kita sampai di penghujung slide kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali anak-anak ibu semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Tetap semangat, 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 semangat. Sukses selalu buat kita semuanya. Sampai jumpa. Dah.
apanya yang 4? Skala. Skala apanya yang 4? Skala apa yang 4? Skala apa yang 4? Skala 0. Apa dulu, Bu? Skalanya 4 dan skala Meniusnya 45.